teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman, nampaknya tadi di percobaan kita tidak terlihat gambarnya. Saya akan sedikit mengulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah Sejauh berikan yang aku kepada lihat, kita, sehingga dalam dunia telah yang berubah. indah yang baik ini insyaallah Jadi kita makin akan praktis ngobrol-ngobrol dan juga gampang mau dengan kemana-mana. narasumber yang sudah hadir di Kudika, kesukaanku pada sesuatu yang MAN vintage 21 Jakarta membawaku atau kemari. podcast sejarah Lingkar Amanah Budaya MAN 21 Jakarta. Aku Sudah lumayan hadir di sering tengah-tengah traveling kita keluar kota untuk mencari pembicara momen yang atau bisa narasumber diabadikan kita. dalam Silakan kamera. bisa ditampilkan gambarnya narasumber. Ya, inilah Indonesia narasumber itu kita. wonderful. Nanti akan banyak Banyak inspirasi tempat-tempat yang indah disampaikan yang punya oleh cerita teman sejarah. kita, oleh narasumber kita. Seperti Tema kita gedung-gedung hari tua ini ini. adalah berbicara tentang tokoh. Aku bisa mendengar mereka berbicara tentang masa sebelum kita. Siapa? Mereka Wildan? seolah ingin bercerita tentang apa yang mereka Muhammad lihat Hatta. selama Hari ini. ini kita akan bicara tentang Muhammad Hatta, seberapa banyak dan seberapa luas atau seberapa besar makna yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tokoh yang akan dipaparkan, yang akan kita coba dalam kesempatan kali ini. Kalau gambarnya bisa dimiringkan ya, Wildan. Orang Indonesia itu ramah Gambarnya Ya, Pak, bentar, Pak. Wildan. dan peduli satu sama lain. Kita semua udah seperti saudara, dan itu melekat banget sebagai ciri khas bangsa kita. Miring, gambarnya miring jadinya itu. Hampir setiap orang yang kita jumpai Masa miring, selalu Pak? tersenyum, meskipun kita nggak kenal. Bentar, dulu ya. Setidaknya sebelum ada Ya, sambil kita gadget. Halo adik-adik, posisinya seperti apa. Mudah-mudahan. kalau boleh tahu Ya, oke, tempat di sini Wildan. yang bagus di mana ya? Oke. Udah Pak, bentar. Udah Pak, Udah ya. Oke. udah. Baik, kita langsung saja sapa pembicara kita. Dan tadi sebetulnya sudah sedikit banyak ngobrol dengan Wildan. Wildan, apa kabar? Siap untuk presentasi ya? Alhamdulillah Pak, insya Allah siap. Iya. Saya berharap sudah banyak mentelaah informasi-informasi atau data-data yang berkaitan dengan Bung Hatta. Kita lebih banyak atau lebih sering menyebutnya dengan sebutan Bung Hatta. Sejauh yang aku atau lihat, Muhammad Hatta, dunia sang telah berubah. proklamator yang Jadi sangat makin praktis legendaris, dan juga gampang mau kemana-mana. mendampingi Soekarno Kudika, dengan berbagai macam kesukaanku pada sesuatu yang vintage konflik membawaku kemari. berbagai macam hal, terutama adalah politik kenegaraan yang cukup Aku lumayan sering yang traveling cukup keluar kota apa ya, mengharu untuk mencari biru, momen yang bisa yang diabadikan dalam banyak kamera. tantangan yang dihadapi, dan itu tentu Indonesia itu pengalaman wonderful. atau perjalanan hidup Banyak yang mudah tempat-tempat bagi indah seorang Hatta. yang punya cerita Baik, kita sejarah. langsung tanya saja kepada Wildan. Seperti gedung-gedung tua ini. Sudah baca tentang Aku bisa mendengar mereka berbicara tentang masa sebelum kita. secara Mereka seolah lebih ingin dahulu, apa sih bercerita yang membuat tentang kamu apa yang mereka melihat lihat selama khas ini. dari seorang Muhammad Hatta atau Bung Hatta ini apa? Menurut saya itu Bung Hatta itu emang kayak aspek bangsa yang menarik banget seperti itu. Terutama yang menurut saya penting itu dari sukanya terhadap buku Pak. Orang Indonesia itu ramah Apa? dan peduli satu sama lain. Sukanya terhadap buku. Kita semua udah seperti saudara, Ya. dan itu melekat Memang banget buku sebagai apa ciri yang khas bangsa dibaca kita. Muhammad Hatta, sehingga kan Hampir kalau- setiap kalau orang secara yang kita buku ini kan jumpai selalu kemudian tersenyum, sangat mempengaruhi pemikiran meskipun kita nggak seorang kenal. Hatta. Demikian Iya, halnya kami Setidaknya baca sebelum buku apa, ada itu juga akan mempengaruhi gadget. pemikiran Halo, kamu, adik-adik. pemikiran kita, karena apa yang dibaca itu yang kemudian berpengaruh. Kalau boleh tahu dalam tempat diri di sini kita. yang bagus Jadi di mana Muhammad ya? Hatta, apa yang dia sudah baca di antara buku-bukunya itu apa aja? Kalau Muhammad Hatta itu Kok beda nutupnya? dia tuh mulai membaca bukunya itu pas kecil. Kalah lagi. Jadi kan Has, dan kalah lagi. Dia emang nggak pernah menang, nggak berbakat. Lihat aja nanti aku kalahin kalian. Dari situ tuh pemikiran lo langsung terstruktur gitu. Adik-adik, gak punya sesuatu nih buat kalian. Oh iya, apaan kak? Apa yang dimaksud dengan Kalau kalian mau tahu, lihat sini. Ntar lagi Jadi dia itu udah bisa membuat kayak konsep
konsep gimana caranya biar bangsa ini bisa bebas dari cengkeraman. Dik. Masa kecil ini Dika. sekitar 1917 atau apalah. Dik. Ya segitu. Dika. Ulangi. Dari Tahun situ berapa? Dika. 19-an 1920 ke bawah. Ya. Itu masa kecilnya. Ya bisa 19 ke bawah lah. diceritakan masa kecil atau lahir beliau di mana? Mungkin teman-teman sudah Kalau- perlu memahami keluarganya, Iya. nama orang tuanya atau berkaitan dengan keluarganya, Oh, iya, iya. namanya latar belakang pendidikannya dan seterusnya bisa dinarasikan sedikit aja. Oh. Kalau misalnya Muhammad Hatta itu lahirnya itu saya tak tahu Pak, cuma tahunnya ingat 1902 di Bukit Tinggi. Nah, nama aslinya itu sebenarnya Muhammad Pasar, cuma dipanggil Muhammad Hatta. Yang saya anggap itu pendidikan dari orang tuanya Pak. Oh, Orang pada tuanya main di itu, sini kalau toh. bisa dibilang Ustaz. Oh, sama anak Ulama Adi. terkemuka. Udah pada makan belum? Udah ya, tadi aku makan ikan, ikannya digoreng. Kalau aku makannya sayuran. Kata mamaku biar sehat. Emang kalau makan ikan nggak sehat? Sehat juga. Iya, sama-sama sehat. Ini kalian lagi main apa? Itu ayahku. Yang ku ingat, berbincang dengan ayah membuatku merasa diperhatikan. Iya. Saat itu, Pendidikan agama dan kita belum bisa download game di toko aplikasi. seperti apa? Iya. Iya, karena memang belum ada. Sih waktu masih mudanya itu dia lebih ke Kebahagiaan ini justru muncul ketika kita bermain permainan yang tidak dikenal anak sekarang. Kalau games ke bisnis. Cuma pas dia udah lulus itu pandangnya baru tajam ke politik, kekuasaan. Kapan dia ada cerita-cerita atau bacaan yang awali dia kemudian terjun dalam bidang Masa kecil adalah masa yang paling indah. Berlari, Sejak bernyanyi, saya dari awal aja. Nah, boleh Itu kan boleh. sangat ini bentuk kepekaan kita terhadap sangat gila dan membaca. kehidupan sosial. Pokoknya dia sama buku itu ibarat anak angkatnya aja sama buku. Dia lebih milih buku daripada anak angkatnya. Semua yang kita lakukan bukan untuk kompetisi Bisa ke sekolah ke belakang. atau untuk tahu siapa yang paling Anak angkat itu hebat. siapa? Maksudnya anak angkat siapa? Kita melakukannya untuk kebahagiaan. Itu tuh punya anak angkat. Oh, berapa? Nah, 11 lah. 11. Terus? Cuma dia lebih milih seperti di bukunya yang diajak ikut dia ke daerah mana ya sama apa. Pokoknya yang jadi poin penting itu di antara anak sama buku dia lebih pilih buku. Saking Nah, terus nasib anaknya gimana itu? Hah? Nasib anak-anaknya gimana? Ya yang sama keluarga yang lainnya mungkin diurus. Duh. Anak angkat, mungkin orang tuanya nggak ada, nggak terurus dong dia. Mungkin Hatta punya pembantu gitu Pak. Cuma lebih fokus begitu ya. Iya. Lebih fokus kan bukan Gak berarti jarang dia kita bertengkar gara-gara masalah kecil, tapi ada ayah yang selalu membuat kita damai. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Jangan bertengkar. Gak bagus bertengkar itu. Ya. Ya udah. Kakak, Iya. ada powerbank nggak? Bateraiku habis komen lagi. Karena kalau misalnya kita bicara tentangnya sekarang itu dan bacanya itu luar biasa. Sekarang tuh sampai baca novel Prancis termasuk di zamannya dia ada itu dan bacaan itu novel di era itu Iya, Bang. luar biasa lah. Dan itu WLK luar biasa. orang-orang Padang di tinggi itu mendapatkan tempat yang spesial untuk sastra Indonesia itu kan dari Anak-anak historisnya berhak itu kelihatan bahagia. gitu, ya. Ajarkan mereka sesuatu yang menyenangkan selain dari kemudian- smartphone yang mereka punya. Apalagi Ada kira-kira yang banyak menarik sekali dari permainan yang bisa melatih kerjasama tim dan kekompakan. Sebenarnya saya masih Yang mana itu pengen sangat ceritain berguna tentang untuk masa menarik itu depan. dalam hal buku dulu, Pak. Bukan karena buku, anti boleh, teknologi, boleh. Iya. Temanya kita video buku games, tentang Hatta ya. Oke, sosial boleh, media. boleh, Iya. kita fokus. Semua itu bagus jika Jadi digunakan makanya semestinya. ditanya itu bukunya apa, Karena memang sampai faktanya kemana, teknologi itu mempermudah bahasa kehidupan apa manusia. menarik di bukunya, kenapa? Jangan sampai teknologi membuat kita Ya, jadi minat antisosial, baca, Pak. mementingkan Minat diri baca sendiri tinggi. dan apatis. Gitu aja. Rawat Sampai dia senyum ngapain? bahagia mereka sepanjang Sampai dia hari ngapain sih gitu? untuk mengembalikan ciri khas bangsa Indonesia. Itu untuk ke depannya Pak. Jadi buat buku itu pribadi itu sendiri aja. Terus buat negara demokrasi internasional. Buku-bukunya ini Pak, politik terus pemikiran orang-orang di sekitar dunia. Itu aja sih.
ada nggak pemikiran-pemikiran sosialis? Karena dulu pengaruh sosialis cukup besar loh. Sampai dia Iya baca sih. tema-tema tentang sosialis atau enggak? Sosialisme itu, ada nggak dia bisa baca tentang itu? Kayaknya mungkin sih baca, cuma saya nggak sampai yang ke ideologi gitu Pak. Oke, tentang buku apalagi yang ingin kamu ceritain? Ya, jadi ini kan masih tentang minat baca. Nah, Ya. dia itu sampai pas sekolah di Belanda itu minat baca itu masih tinggi. Bahkan sering menghabisi waktu di perpustakaan sendiri daripada gabung sama teman-temannya. Ke Belanda ya? Bahkan Di Belanda ya? iya, Belanda. Terus? Belanda. Bahkan saking cintanya Hatta pada buku, teman-teman Belandanya ngecap Hatta itu sukanya itu sama buku, bukan sama cewek. Nah, itu udah jauh banget kan. Sukanya buku bukan sama cewek. Pas itulah teman-teman Belandanya, teman-teman kampusnya ngejebak dia. Jadi teman Belanda itu bikin rencana bahwa Hatta itu ntar bakal diajak kencan sama gadis Polandia. Itu ngerencanain teman-teman Belandanya tuh. Tahu sendiri kan gadis Polandia itu cakep-cakep. Oh, Nah, gitu. pas diajak kencan itu Hatta emang udah gue nggak tertarik sama cewek. Waduh, Tertarik sama parah. buku. Gitu. Parah, tanda kutip lah ya. Terus? Iya. Gitu sih Pak yang jadi Jadi jawabnya itunya. dia nggak mau gitu apa gimana? Iya nggak mau. Dia lebih Enggak, milih ngejebaknya sama gimana? Ngejebaknya itu gimana ngejebaknya? teman-temannya bikin rencana. Dia nyuruh si cewek Polandia ngajak kencan Hatta. Hattanya mau nggak? Kalau emang Hatta suka sama cewek, Oh, berarti dia ngetes, mau. maksudnya ngetes. Iya, ngetes. Ngetes. Cuma pas diajak beneran Hatta nggak mau. Emang bener-bener serius di perpustakaan aja. Ya, yang setahu Itu- kamu teman-teman Hatta ketika dia belajar di Belanda itu ada nggak cerita-cerita yang berkait dengan masa kuliah dia atau ke sisi-sisi menarik dari Hatta ketika di Belanda itu selain tadi cerita yang jebakan maupun ngeprank teman-temannya dengan gadis Polandia itu ternyata Hatta nggak mau, ada lagi nggak selain itu? Apa saya rasa mungkin Bapak tahu. Cuma saya lebih ke perhatiannya yang itu dong sih Pak. Tahunya di sekolah itu aja. Oke. Ya mungkin ada kejadian lain. Udah ada lagi nggak? Ada lagi yang mau disampaikan tentang Hatta? Nah pas Hatta lulus itu dari sekolah, dia mulai berkecimpung di dunia politik. Dia mulai tuh Pak ngeluarin tulisan-tulisannya yang ibarat kata lebih tajam lah dari peluru senapan. Jadi langsung nyindir ke pihak Belanda. Pas itulah dia ditangkap Pak, Pernah ditangkap ya? penjara. Iya. Ya, 1928. ada data tentang penangkapannya di situ tanggal berapa atau tahun berapa atau di mana atau dipenjarakan di mana? Di situ ada nggak? Kalau saya baca sih itu dia kan ikut kayak nama organisasi namanya Perkumpulan Indonesia apa ya? Pokoknya Perhimpunan Indonesia. iya Perhimpunan Indonesia. Ditangkapnya 1928. 1928. Pas Sumpah Iya, kalau nggak Pemuda salah. dong. Iya pas masa Sumpah Pemuda. Kalau nggak salah Pak. Ya, nggak artinya Nggak tahun-tahun Sumpah Pemuda kan. Kalau Sumpah Iya. Pemuda kan 28 Oktober, mungkin penangkapannya sebelumnya kali ya. Ya nanti kita Iya, bisa cek mungkin lagi ya kapan penangkapan Hatta, tetapi pada prinsipnya adalah bahwa semangat belajar yang tinggi disertai dengan minat baca yang tinggi. Mungkin di antara teman-teman juga banyak yang memiliki minat baca yang baik, memiliki minat baca yang tinggi, dan itu mesti ya, karena tanpa itu kita nggak bisa berdebat, kita nggak bisa berbicara dengan baik. Ngomong tanpa data itu ya istilahnya itu asbun, asal bunyi itu tidak bisa dipegang sama orang. Orang lebih percaya ketika berbicara itu menggunakan buku-buku sumber bacaan yang memang kuat begitu. Makanya dari sekarang kebiasaan untuk membaca itu menjadi penting dan wajib buat seluruh teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Mandala 21 Jakarta dimanapun berada ya. Harus ini inspirasinya kayak gitu ya. Oke, Wildan, secara khusus ya, Wildan. Secara khusus kamu terinspirasi apa yang ingin kamu contoh dari seorang Ahmad Hatta? Kalau saya cuma satu titik doang Pak, satu poin terinspirasi dari beliau. Ya itu doang, minat baca Pak. Buku. Kamu lebih ke minat bacanya. Kamu sendiri minat bacanya gimana? Kamu minat bacanya? Ya saya masih kecil, bisa dibilang kecil lah, cuma saya mau terus berusaha gitu Pak. Ya kamu udah baca apa?
Saya lebih ke ininya ini sih Pak. Sejarah-sejarah Golden Age Islam. Oh, sejarah Islam. Coba ceritain kok, memang kalau sejarah Islam itu yang menarik buat kamu tuh apa memang? Yang Golden Age-nya pas zaman apa? Jadi pertama saya ngomong menarik dulu. Kalau misalnya menarik itu kita bisa belajar gitu Pak. Kalau tokoh-tokoh dulu, misalnya kita sekarang ngadapin kesulitan, itu bagi kita udah sulit. Tapi bagi tokoh-tokoh dulu kayak Sultan Muhammad Al-Fatih, Alp Arslan, Salahuddin, itu belum apa-apa gitu Pak. Emang sekuat apa Salahuddin itu, menurut kamu sekuat apa dia? Kalau Salahuddin itu mentalnya emang baja banget Pak. Baja banget. Beliau itu raja, cuma nggak memandang dunia. Bahkan emas sama tanah bagi beliau itu sama. Terus tokoh yang lain siapa tadi? Nah, tokoh yang lain lagi Muhammad Al-Fatih, penakluk Romawi Timur. Ya, Konstantinopel. Konstantinopel ya. Tahun Iya, berapa itu Konstantinopel. Konstantinopel diruntuhkan, dijatuhkan, dikalahkan? 1453 Pak. 1453. 29 Mei. Catat ya teman-teman ya. Ini pengetahuan sejarah juga menjadi penting buat seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Nampaknya ada sedikit perbaikan posisi kamera ya dari narasumber kita sehingga tidak terlihat di layar. Kita akan coba cek. Gimana Wildan? Oke. Kamu pindah posisi apa gimana itu? Pindah posisi itu? Iya, pindah posisi. Ya, oke. Nah, kira-kira Wildan, dari kita membaca sejarah Muhammad Hatta, hari ini tokoh Indonesia yang mirip-mirip dengan Hatta, dia punya minat baca yang tinggi, dia punya intelektualitas yang tinggi. Tokoh kontemporer ya, yang hari ini lah, bisa politik, bisa budayawan, itu siapa menurut kamu yang dia negarawan sebagaimana Hatta? Yang sekarang Kalau yang misalnya, iya. Mungkin ini kan menurut saya Pak, bukan menurut Bapak, nggak tahu. Iya, menurut gimana. kamu lah. Iya. Kalau menurut saya ada. Kalau saya lagi ininya ke dua orang ini sih Pak. Pertama Rocky Gerung, kedua Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao sama Rocky Gerung ya, fenomenal. Dua Iya. tokoh fenomenal karena cara berpikirnya. Ya itu makanya yang tadi Pak Arif bilang ya, ketika kita menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat disertai dengan sumber referensi yang kuat, itu lawan debat juga tidak bisa berkutik karena memang faktanya dan datanya itu kuat. Berapa profesor yang katakanlah bisa dikalahkan lah dalam tanda kutip oleh seorang Rocky Gerung karena memang datanya lebih kuat, bahan bacanya itu kuat, meskipun bukan profesor beneran ya, profesor beneran, tetapi memang pengetahuan keilmuannya itu melampaui beberapa profesor ya. Itu secara keilmuan itu justru lebih hebat dibandingkan beberapa profesor yang mengaku dirinya sebagai profesor. Yang kedua adalah Ustadz Felix. Menurut kamu, kenapa kamu milih Ustadz Felix? Pandangannya itu luas Pak. Saya pernah baca kutipannya. Kutipannya sih bahasa Inggris. Cuma kalau bahasa Indonesianya itu melihat lebih dari yang ada di depan mata. Itu doang sih. Melihat. Cuma Ulangi melihat. Lebih dari apa yang kamu lihat di depan mata. Apa itu maksudnya? Kamu kira-kira apa? Kamu penafsiranmu apa? Jadi beliau itu sebenarnya kalimat ini tuh kalimat Muhammad Al-Fatih. Cuma lebih direvisi sama beliau. Melihat dari apa yang kamu lihat. Kata-kata aslinya gimana Al-Fatih? Itu bahasa Arab, saya nggak kurang ini. Pokoknya beliau itu terinspirasi dari sosok Al-Fatih itu Pak. Kan cerita sedikit ya Pak. Ya kalau enggak, kamu tafsirin sendiri coba, bisa nggak? Kalau kira-kira menurut kamu arti dari apa yang disampaikan oleh quote itu apa? Dari kata-kata itu apa? Melihat dari apa yang apa tadi? Bisa lihat mata. Melihat Lebih dari apa yang bisa dilihat di depan mata.
Ya, itu artinya apa coba? Artinya melihatnya itu lebih luas Pak, bukan secara fakta saja tapi lebih ke depannya. Ya, bukan sekedar apa yang terlihat oleh mata. Artinya itu adalah kalau bicara mata itu berarti sesuatu yang tertangkap oleh mata, fisik, Mata. sifatnya sangat fisik, Iya. fisikal. Nah, kalau ngelihat itu jangan cuma fisik doang dong. Jangan kalau misalnya mohon maaf, misalnya cewek nih supaya gampang nih. Lihat cewek jangan lihat fisiknya doang dong, lihat juga hatinya baik apa enggak. Lihat orang nggak harus cewek lah, kenapa cewek Pak Argo? Yang lihat orang Iya, ya harus Pak. fisiknya lah. Dia nggak harus ganteng, nggak harus ini, nggak harus mobilnya bagus segala macam, tapi lihat apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang menjadi pikiran dia dan apa yang menjadi apa gagasan besar yang ada di diri dia dan seterusnya. Begitu ya? Iya. Cuma Apalagi? disertai ini Hah? janji Apalagi? Allah. Musa disertai juga husnuzon kepada Allah Pak. Husnuzon kepada Allah. Kenapa harus? Jadi sebenarnya kalau kata Imam Syafi'i itu kita ragu akan masa depan, terus resah itu sebenarnya dosa Pak. Dosanya kenapa? Karena kita nganggap Allah kayak nggak ngasih masa depan yang terbaik. Oh gitu. Jadi kalau kita resah itu sama saja boleh. dengan kita berburuk sangka gitu. Iya. Jadi ibaratkan semuanya itu sebenarnya akan baik-baik saja Pak. Jadi ketika kita berkeluh kesah, ya ketika kita kita berkeluh kesah itu artinya adalah kita seolah-olah dikasih hal buruk begitu ya sama Allah ya. Iya, mencemaskan masa depan. Lalu mestinya gimana? Mestinya ketika kita dapat masalah itu dari Allah itu kita mensikapinya itu sebagai apa? Optimisme dengan keyakinan yang kuat juga sih. Ya, memandang masalah itu sebagai Apa? memandang masalah itu sebagai apa? Masalah. Ya, Masalah itu masalah sebagai atau yang buat ujian. kita resah itu Iya. yang bikin kita resah, yang bikin kita galau. Tadi kan kamu bilang kalau kita galau itu Oh, iya. itu sama aja ya tidak percaya sama Allah segala macem lah, meragukan Iya. Allah. Berarti Allah gimana kita menilai Allah itu seolah-olah iya. kayak gini terus segala macam. Lalu kita mestinya ketika kita memandang segala sesuatu yang buat kita risau itu mestinya gimana? Ya kayak gini Pak. Oh ini ujian dari Allah. Oh berarti Allah itu ngasih ujian bukan berarti kita nggak mampu. Oh, Kita mampu. Udah itu berpikirnya aja. itu adalah ujian ya. Ujian. Biar Karena kita makin kuat. ada apa lagi selain ujian? Kenapa Pak? Ada ujian, ada Musibah. musibah. Maka kita harus memandangnya sebagai hal yang positif, menganggapnya sebagai ujian. Maka ketika kita memandang itu sebagai satu ujian, katakanlah sebuah masalah yang kita hadapi itu sebagai suatu ujian, maka kita berpikir positif dari apa yang kita dapatkan, yang kita alami, ya semata-mata dari Allah. Dan kalau kita menganggapnya sebagai satu ujian, maka kita harus berkompetisi untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik, nilai yang terbaik, menyelesaikan dengan penyelesaian yang terbaik kayak gitu ya. Iya Pak. Oke, saatnya kuis. Siap? Siap Ildan kuis ya? Siapa Pak? Kuis siap. Nomor 1. Jawab cepat. Saya Pak yang jawab. Aduh, Siap? saya nggak banyak sumber Pak. Ya udah siap. Ini Kamu saya pilih ya, aja salah yang satu ya. mau Ya udah Pak. 1. Kantoran atau wira swasta? Kenapa? Kerja kantoran atau wira swasta? Maksudnya? Kamu kerja kantoran atau wira swasta milihnya? Oh, wira swasta. Wira swasta. Yang kedua, siap. Matematika Siap. atau ekonomi? Waduh, sebenarnya nggak suka dua-duanya nih. Ekonomi dah. Pilih salah satu, ekonomi. Cantik atau ayu? Ayu. Ayu. Emang beda cantik sama ayu ya? Kalau Ayu itu, saya ngeliat itu kayak hatinya juga bagus Pak. Gitu. Kalau ayu sama hatinya, cantik cuma casing doang ya? Iya, casing doang. Oh ya? Oke. Kemudian
Diduakan atau dicuekin? Dicuekin. Dicuekin. Sering diduakan ya kamu ya? Pernah diduain ya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jangan bilang nggak punya Oh, pacar kalau ya. pernah, Bu. Dikasih tugas guru atau ulangan? Dikasih tugas. Kenapa ulangan emang? Ah, Kenapa ulangan? Ulangan enggak gampang tugas kan aja, masuk Pak. doang. Tugas melatih. Oh gitu. Wah, Yang Pak, berikutnya. banyak tahu. Hafalan atau diskusi? Diskusi. Oh ya bagus. Ini tampil pertama atau yang kedua ini berarti sukanya diskusi ya. Oke, yang terakhir hijau atau merah? Ijo. Hijau. Oke. Kenapa hijau? Ijo itu selain warna kesukaan Rasulullah juga Panji Khilafah Utsmaniyah, Pak. Oh, ini. Nggak jauh sama Felix Xiao lah pokoknya ya. Dia mah hijau atau merah, milihnya hijau. Kalau merah kenapa emang? Merah juga nggak apa-apa sih. Utsmani kan benderanya juga dua, merah sama hijau. Oh, pilih dua-duanya. Cuma lebih suka ke hijaunya aja. Kamu kenapa milihnya wira swasta daripada kerja kantoran? Saya sebenarnya nggak terlalu tahu banyak tentang gituan, cuma wira swasta aja lah, kalau kantoran kan gaji dikit. Cuma nggak tahu juga sih. Oh, siapa bilang kantoran dikit? Iya. Atau siapa Kan salah saya, kantoran Pak. dikit? Ada yang dikit, ada yang banyak, Pak. Relatif. Tetangga saya wira swasta nggak kaya-kaya. Buka warung Waduh. Kok saya ada yang kaya, Pak? itu aja. Tergantung wira swastanya ya. Iya, tergantung sih. Oke. Udah, soalnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 7 soal. Nah, besok mungkin 10 ya. Nah, berikutnya Iya, teman-teman Pak. yang lain juga untuk mempersiapkan diri, kita nanti akan ada kuis semacam ini, dan bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Lab Podcast, silakan bisa komentar hadir di situ untuk kehadiran. Mau bertanya pun boleh. Sudah hadir di sini ada banyak lah di sini. Ada Devia, ada Tekjia Wibowo, ada Good, ada Nazar, ada Muhammad Ihsan Sudrajat, ada siapa nih? Cool siapa itu? Ya, terima kasih sudah hadir di podcast MAN 21 Jakarta. Dan yang terakhir adalah Wildan. Kamu ada quote sendiri enggak, atau ada semacam kata-kata mutiara yang bisa kamu sampaikan di podcast kita kali ini? Silakan. Mungkin dari Mama Tata ya, Pak. Kan Oh. temanya Mama Tata. Ya apa? Pak, Ya. yang paling saya kagum banget sih kata-kata tentang ini, Pak. Mama Tata bilang, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Dalam banget, Pak, maknanya. Aku rela di penjara. Bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Oh, berarti intinya dia nggak di penjara ya? Iya. Iya. Karena ketika dia di penjara sama buku, dia sudah bebas, sudah nggak di penjara. Iya, Berarti udah. dia nggak pernah di penjara sebetulnya, meskipun di penjara, tapi sebetulnya dirinya merasa bebas, Iya sih. tidak terpenjara, karena baginya buku adalah seorang pembebas. Baginya buku adalah sang pembebas itu sendiri. Oke, keren sekali ya. Saya rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku itu saya bisa bebas. Kurang lebih kayak gitu ya. Coba diperbaiki sekali lagi. Saya rela di penjara asalkan bersama buku, karena Saya dengan buku saya rela di penjara, Di penjara. asalkan bersama buku. Iya, Karena dengan buku aku bebas. dengan buku aku bebas. Catat ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Closing statement silakan Wildan. Apa yang mau disampaikan? Kenapa, Pak? Closing statement penutup. Oh, ini buat diri saya juga ya, Pak. Ya. Aduh, saya malu nih. Ya. Silakan.
Ini kayak pesan gitu, Pak. Ya, ya. Pesan Silakan Wildan. pesan saya sih kita bisa jadikan detik kita bermanfaat gitu. Kayak Muhammad Hatta. Walaupun saya sendiri belum kayak gitu. Jadi setiap detik nggak kebuang sia-sia. Aduh. Ya, jadi menyarankan bahwa setiap detik, setiap waktu itu bermanfaat. Ya, itulah poin yang ingin disampaikan di kata penutup kita dalam perjumpaan kita, dalam podcast kita, podcast Lab, podcast Lingkar Amanah Budaya. Sebentar Panhar, Lingkar Amanah Budaya, yaitu apa manfaat sejarah buat diri saya. Terima kasih untuk Wildan atas kehadirannya, untuk kesediaannya bisa diwawancara pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Undur diri dalam kesempatan kali ini, nanti kita akan lanjutkan di podcast berikutnya. Mudah-mudahan juga selalu memberikan manfaat bagi seluruh yang menyaksikan acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.